Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Dipuko, NIM 234222033 dari Prodi Teknik Informatika tahun angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tentang mata kuliah grafika komputer. Di sini yang pertama ada konsep dasar dari grafika komputer. Grafika komputer adalah bidang ilmu yang mempelajari cara membuat, memanipulasi, dan menampilkan gambar atau visual secara digital. Yang pertama ada representasi gambar. Gambar direpresentasikan sebagai kumpulan piksel dalam bentuk raster atau sebagai objek geometris dalam bentuk vektor. Di sini ada beberapa kata seperti raster dan vektor. Raster atau vektor itu apa? Raster adalah gambar berbasis piksel yang tersusun dalam grid seperti foto digital, contohnya seperti JPG, PNG. Jika diperbesar, gambar bisa pecah atau buram. Sedangkan vektor adalah gambar berbasis rumus matematika yang terdiri dari garis dan bentuk, seperti SVG dan AI. Bisa diperbesar tanpa kehilangan kualitas. Perbedaan utamanya, raster cocok untuk foto dan gambar detail, sedangkan vektor cocok untuk logo, ilustrasi, dan desain yang perlu diperbesar tanpa pecah. Contoh gambar dari raster dan vektor. Ini contoh gambar dari raster yang diperbesar akan menjadi pecah, sedangkan vektor tidak akan menjadi pecah. Ini contohnya. Selanjutnya yang kedua ada transformasi geometri, melibatkan operasi seperti translasi, rotasi, skala, dan proyeksi untuk mengubah posisi, orientasi, dan ukuran objek dalam gambar. 3 ada rendering, proses menghasilkan gambar dari model 2D atau 3D dengan memperhitungkan pencahayaan, bayangan, tekstur, dan efek visual lainnya. Yang keempat ada pemodelan 3D, membuat representasi digital dari objek 3 dimensi menggunakan mesh, permukaan, atau solid. Yang kelima ada animasi, menciptakan gerakan atau perubahan dalam gambar secara bertahap untuk menghasilkan ilusi gerakan. Yang keenam interaksi manusia komputer, mengembangkan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan gambar atau model secara real time. Untuk slide yang selanjutnya ada perbedaan grafika komputer dengan pengolahan citra digital, pengenalan pola, dan visi komputer. Perbedaan yang pertama yaitu grafika komputer, berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar serta visualisasi objek secara digital. Contohnya seperti pembuatan animasi dalam film. Kalau pengolahan citra digital fokus pada analisis dan modifikasi gambar untuk meningkatkan kualitas atau mengekstrak informasi. Contohnya seperti peningkatan kualitas foto buram. Yang keempat ada pengenalan pola, bidang yang bertujuan mengenali pola atau fitur dalam data, gambar, atau teks. Contohnya seperti pengenalan wajah dalam sistem keamanan. Selanjutnya yang keempat ada visi komputer, ilmu yang bertujuan untuk memungkinkan komputer memahami dan menafsirkan gambar atau video secara otomatis. Contohnya seperti mobil otonom yang mengenali lampu lalu lintas. Lanjut, sejarah dan perkembangan grafika komputer. Pada tahun 1960-an, Ivan Sutherland mengembangkan Sketchpad, perangkat lunak grafis interaktif pertama. Di sini ada beberapa kata yang kurang dikenali, yaitu Sketchpad. Apa itu Sketchpad? Sketchpad adalah sistem grafika komputer interaktif pertama yang dikembangkan oleh Ivan Sutherland pada 1963. Program ini memungkinkan pengguna menggambar langsung di layar menggunakan pena cahaya. Sketchpad memperkenalkan konsep objek geometri,
constraint based editing, dan hierarki gambar yang menjadi dasar bagi CAD antarmuka grafis dan animasi komputer. Contoh dari Sketchpad yaitu ini gambarnya. Contoh gambar dari Sketchpad. Lalu lanjut di tahun 1970-an, teknologi raster grafik mulai berkembang, memungkinkan tampilan berbasis pixel. Pada tahun 1980-an, perkembangan kartu grafis dan GUI seperti yang digunakan dalam sistem operasi. Dan di tahun 1990-an, kemajuan dalam rendering 3D dan teknologi animasi seperti yang digunakan dalam film Pixar. Selanjutnya pada tahun 2000-an sampai sekarang yaitu penggunaan GPU untuk rendering real time dan teknologi VR serta AR. Selanjutnya ada aplikasi dan manfaat dari grafika komputer dalam berbagai bidang. Bidang yang pertama yaitu industri film dan animasi. Untuk yang aplikasi yang pertama digunakan dalam pembuatan film animasi 2D dan 3D. Yang kedua ada efek visual VFX dalam film aksi dan fiksi ilmiah. Contoh efek visual VFX yaitu, nah contohnya itu adalah ini. Ini adalah gambar normalnya dan ini adalah gambar yang sudah diberikan efek. Selanjutnya yang ketiga ada CGI, Computer Generated Imagery, untuk menciptakan karakter atau lingkungan yang tidak bisa direkam secara langsung. Contohnya seperti ini, gambar yang tidak bisa direkam secara langsung. Selanjutnya manfaat, meningkatkan kualitas visual dan realisme, menghemat biaya produksi dibandingkan efek praktis, memungkinkan kreasi dunia dan karakter yang tidak mungkin dibuat di dunia nyata. Contohnya seperti yang pertama, film animasi Toy Story yang menggunakan grafika komputer untuk animasi 3D. Yang kedua ada CGI dalam Avengers Endgame untuk menciptakan karakter seperti Thanos. Ya, seperti ini tadi. Lalu lanjut pada slide selanjutnya, yang kedua yaitu ada bidang dalam video game. Aplikasi untuk yang pertama rendering real time untuk menampilkan grafis interaktif. Yang kedua simulasi fisika dan efek cahaya dalam game. Yang ketiga ada virtual reality dan augmented reality untuk pengalaman yang lebih imersif. Manfaatnya untuk meningkatkan pengalaman bermain dengan grafis yang realistis. Yang kedua membantu edukasi dan pelatihan melalui simulasi berbasis game. Dan yang ketiga memungkinkan interaksi lebih alami dalam dunia virtual. Contohnya seperti The Last of Us Part 2 dengan grafis realistis berbasis ray tracing. Dan yang kedua ada Pokemon Go menggunakan AR untuk menampilkan karakter di dunia nyata. Selanjutnya yang ketiga yaitu bidang desain dan arsitektur. Aplikasi yang pertama perancangan bangunan menggunakan perangkat lunak desain 3D. Yang kedua simulasi interior dan eksterior sebelum pembangunan. Yang ketiga ada BIM Building Information Modeling untuk pemodelan struktur konstruksi. Manfaatnya yaitu mempermudah visualisasi desain sebelum dibangun. Selanjutnya mengurangi kesalahan dalam konstruksi melalui simulasi. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dan kolaborasi dalam proyek arsitektur. Contohnya seperti AutoCAD dan SketchUp untuk desain arsitektur 3D. Untuk AutoCAD dan SketchUp itu adalah
AutoCAD adalah perangkat lunak Computer Aided Design (CAD) yang dikembangkan oleh Autodesk untuk membuat gambar teknik dalam bentuk 2D dan 3D. Digunakan dalam arsitektur, teknik sipil, dan manufaktur untuk membuat rancangan yang presisi. Contoh dari gambar AutoCAD yaitu yang ini. Selanjutnya untuk yang SketchUp adalah perangkat lunak pemodelan 3D berbasis sketsa yang dikembangkan untuk desain arsitektur interior dan lanskap dengan antarmuka lebih intuitif dibanding AutoCAD. Contoh gambar dari SketchUp dan AutoCAD yaitu yang ini tadi. Lanjut ada yang kedua, ada Revit untuk perencanaan struktur bangunan secara detail. Revit. Di sini Revit adalah perangkat lunak Building Information Modeling (BIM) yang dikembangkan oleh Autodesk untuk perancangan arsitektur, teknik, dan konstruksi. Revit memungkinkan pengguna membuat model bangunan dalam bentuk 3D cerdas dengan informasi detail yang bisa digunakan untuk desain, analisis, dan dokumentasi proyek konstruksi. Contoh dari Revit yaitu yang ini, yang lebih detail, gambar desain yang lebih detail. Selanjutnya yang keempat adalah bidang kedokteran dan ilmu kesehatan. Aplikasi yang pertama, pemodelan 3D organ tubuh untuk simulasi operasi. Yang kedua, MRI dan CT scan menghasilkan visualisasi medis berbasis grafika komputer. Yang ketiga, ada pelatihan dokter dengan simulasi bedah virtual. Manfaatnya yaitu meningkatkan akurasi diagnosis dengan visualisasi detail organ, mengurangi resiko dan pelatihan medis melalui simulasi. Yang ketiga, dan membantu penelitian dalam bidang biomedis. Contohnya yang pertama ada 3D slicer, digunakan dalam pemrosesan gambar medis. Di sini 3D slicer sendiri adalah perangkat lunak open source untuk visualisasi pemrosesan dan analisis data medis berbasis gambar 3D seperti CT scan dan MRI. Contoh dari 3D slicer, ini contohnya. Lalu lanjut ada yang kedua, simulasi operasi di VR surgery untuk pelatihan dokter. Di sini untuk VR surgery sendiri adalah teknologi bedah yang menggunakan virtual reality VR untuk pelatihan, perencanaan, dan atau bahkan asistensi dalam operasi. Contohnya seperti ini. Contoh dari VR surgery dalam bidang kedokteran. Lanjut, slide selanjutnya yang kelima ada bidang simulasi dan pelatihan. Aplikasi yang pertama, simulasi penerbangan untuk pelatihan pilot. Yang kedua ada simulasi militer dan strategi perang. Yang ketiga ada pelatihan industri berbasis virtual reality. Manfaatnya mengurangi resiko dalam pelatihan dunia nyata, menyediakan lingkungan belajar yang aman dan realistis, meningkatkan keterampilan tanpa menggunakan sumber daya nyata. Contohnya seperti Microsoft Flight Simulator untuk pelatihan pilot.
Dan yang kedua ada VR training untuk pelatihan industri manufaktur. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.